Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga kisah yang aku bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Aku gak tahu lagi mau bilang makasihnya gimana ke ibuku. Awal kelas 12 masih bingung mau kemana. Di awal-awal masih banyak bimbel pada datang ke sekolah buat promosi. Aku gak ada niatan buat bimbel, cuma punya niat bimbel di matematika aja. Suatu hari ada bimbel yang datang, tapi bimbel kedinasan ngadain workshop. Akhirnya aku datang sama ayah. Waktu itu ayah gak ngebolehin, soalnya juga itu kan gak pasti masuk juga. Dan biayanya pun belasan juta. Dan disitu ayahku gak sanggup, soalnya gajinya juga gak sampai segitu. Sampai rumah aku cerita ke ibuku dan di luar dugaan ibuku nyuruh aku daftar bimbel itu. Dan siap biayain walaupun ayah gak tahu. Mulai dari situ aku niat buat masuk STAN. Aku belajarnya siang malam. Aku bagi waktu bimbelku karena aku cuma mau buktiin ke ibuku. Nah, singkat cerita aku termasuk 40% senam PTN. Tapi sayangnya gak keterima. Aku sempet down di situ dan aku juga gak ada persiapan buat SBMPTN. Orang pertama yang ngasih dukungan ke aku adalah ibuku. Ibuku cuma bilang mungkin belum rezekinya. Semangat belajar buat STAN. Aku semakin giat belajar dan aku udah nyiapin buat tes fisiknya. Aku lari tiap hari buat latihan aja. Dan ternyata pandemi datang. Ditiadakan, isu-isu di mana-mana. Waktu itu masih anget-angetnya soal kabar STAN gak buka pendaftaran. Gak tahu kenapa di kepalaku cuma pikiran positif aja terus. Masih ada kesempatan dan berita juga belum resmi. Resiko terbesarku adalah tahun ini, tahun terakhir aku bisa daftar STAN. Karena umurku sudah melebihi batas umur pendaftaran. Dan akhirnya pengumuman resmi keluar. Kalau nggak ada SBMB STAN tahun ini. Aku masih nggak percaya semua tentang info itu sampai teman-temanku WhatsApp bilang sabar dan lain-lain. Aku cuma bisa nangis doang. Aku tidak menyayangkan waktu bimbelku. Yang aku sayangkan adalah harapan ibuku. Dan aku coba kasih tahu ibuku pelan-pelan dengan ketakutanku. Dan jawaban yang aku terima untuk kesekian kalinya mungkin belum rezekinya. Soal belasan juta yang udah keluar, ibuku cuma bilang, gak apa-apa, ikhlas saja. Ini juga musibah, gak ada yang tahu. Berdoa saja biar cepat diganti yang lebih baik. Ilmu yang kemarin didapat gak mungkin sia-sia. Berdoa dan belajar lagi. Yang bikin aku kecewa adalah sebelum perang udah kalah duluan. Dan akhirnya aku ikut UTBK.
Aku ikut seleksi mandiri, negeri, dan swasta. Dan aku ikut tes kedinasan selain STAN. Semua itu udah aku lakuin, aku udah berusaha, berdoa, dan sekarang tinggal serahkan kepada Allah. Jalan yang Allah berikan semoga menjadi yang terbaik. Pengorbanan seorang ibu yang bilang anaknya bakal sukses dan ingin anaknya sukses, terus anaknya bisa kuliah sampai relain apapun, yang penting anaknya bisa berhasil. Semoga di tahun ini aku bisa ngasih kabar ke ibuku kalau aku diterima di salah satu perguruan tinggi yang aku daftar. Doa orang tua terutama ibu sangat-sangat berarti. Buat kalian yang lagi berjuang untuk dapetin perguruan tinggi, semangat ya. Jangan lupa minta doa ke ibu. Nah, itu dia kisah dari salah satu follower TN. Namanya dirahasiain. Semoga sekarang sudah keterima di kampus yang diimpikan. Dan semoga bisa membanggakan kedua orang tuamu. Buat kamu yang lagi dengerin podcast ini, semoga juga sukses, sehat selalu, dan bisa membanggakan kedua orang tuamu. Jangan lupa kalau punya kisah atau ingin berbagi kisah, bisa DM aja langsung di Instagram RutuPTN. See you di next episode.